Menikah, Tuan? Tanya Selin tergagap. Ia tidak menyangka mendapatkan pernyataan seperti itu. Iya, kenapa? Kamu tidak berkenan? Apa ini perintah? Maksudmu? Apa ini perintah untuk menebus semua hutang-hutangku kepada Tuan, seperti yang dilakukan juragan tanah itu? Tanya Selin polos. Tidak, bukan seperti itu, Selin. Aku ingin menikahimu karena punya rasa sama kamu. Aku mencintaimu, ucap Aksara dengan mengukuhkan segala keberanian. Ia tak menyangka mengucapkan rasa itu begitu susah. Lidah terasa kaku, tidak bisa diajak berkompromi. Selin terkekeh, ditutupnya tawa kikuk itu dengan telapak tangan. Apa ada yang lucu, Selin? Kamu menertawakan saya. Bukan seperti itu, Tuan. Apa jawaban kamu atas semua perasaan saya? Kamu pasti beranggapan saya tua-tua tidak tahu diri. Saya juga tidak berpikiran seperti itu. Lalu, apa jawaban untuk pertanyaan saya? Pertanyaan yang mana dulu, Tuan? Pertanyaan untuk menikah dengan Tuan atau pernyataan cinta Tuan? Memang jawabannya berbeda. Bukankah seharusnya jawaban itu beriringan, ya atau tidak? Ya untuk mencintai Tuan dan tidak untuk menikahi Tuan. Jangan permainkan saya. Apa maksudmu? Ini soal hati. Justru karena ini tentang hati, jadi saya jawabnya jujur, Tuan. Kamu menolak saya? Tergantung yang mana. Selin, saya tidak main-main dengan perasaan saya. Jangan beri jawaban yang ambigu. Tuan, jika Tuan meminta saya nikah, saya akan menolak karena saya belum siap untuk itu. Saya memang berniat nikah muda, tapi tidak sedini ini. Untuk perasaan Tuan, saya pun sama seperti apa yang Tuan rasakan. Mungkin saya kurang sopan, tapi setidaknya perasaan kita tidak bertepuk sebelah tangan. Tapi jika Tuan meminta saya menikah untuk balas budi semua kebaikan Tuan, saya pun akan melakukan. Bagaimanapun saya sudah berjanji dengan diri sendiri untuk mengabdi dengan keluarga Tuan Aksara. Coba ulangi lagi. Yang saya nolak dinikahi Tuan. Bukan, yang satu lagi. Yang saya cinta Tuan. Katakan lebih keras. Saya cinta Tuan Aksara, ucap gadis itu dengan nada diperjelas. Saya masih kurang mendengar, Selin. Bisa tidak sedikit berteriak? Saya, Selin, sangat menyukai Tuan Aksara. Saya jatuh cinta kepada Tuan Aksara saat jumpa pertama, ucap Selin berteriak. Dengan cepat lelaki itu memeluk tubuh kecil Selin, di mana handuk putih yang melilit rambut basahnya turut berantakan. Dikecupnya ujung kepala itu bersamaan aroma sampo yang menguar di indranya. Wangi sederhana yang terasa mewah untuk Aksara. Terima kasih, Selin. Terima kasih. Selin mendorong tubuh Aksara, membuat lelaki duda berjambang itu kebingungan. Kenapa? Ada yang salah? Saya memang suka dengan Tuan, tapi tidak seharusnya Tuan pegang-pegang saya, apalagi cium saya seperti tadi, di depan denim pula. Itu namanya tidak sopan, Tuan, ucap gadis itu dengan wajah memerah. Aksara menoleh ke arah anak lelakinya, di mana denim terus menatap dengan pandangan yang seolah tak ingin berpaling. Mungkin otak kecilnya tengah berpikir dengan apa yang dilakukan dengan dua orang dewasa di depannya. Denim, sebentar lagi mama kamu on the way. Kamu pasti suka kan, jagoan? Ucap Aksara yang memeluk dan mencium Denim dengan semangat. Ia menoleh ke arah Selin dengan mata yang berbinar, seolah menyiratkan betapa bahagianya hari ini. Kita makan malam di luar. Tapi Tuan, Simbo sudah masak. Biar dibagiin ke tangga. Tolong jangan tolak permintaan ini. Apa ini perintah? Iya. Baik, Tuan.
Aksara menatap gadis di depannya, seperti menimang penampilan Selin. Terlihatnya dari ujung kaki hingga ke pucuk kepala. Sudut bibirnya tertarik. Apa ada yang salah, Tuan? Ya, penampilanmu salah. Apa saya harus ganti pakaian lagi? Apapun pakaianmu, kamu akan selalu salah, Selin, karena bagaimanapun penampilanmu terus mencuri hati saya. Kamu sangat salah. Gadis itu tersipu, wajahnya memerah bak buah tomat layak panen. Sedangkan Aksara, tak ubahnya lelaki ABG yang terus memberikan gombal maut. Tuan, ini pujian atau sindiran? Menurut kamu? Pujian. Kenapa harus tanya, Selin? Ucap lelaki berjambang itu gregetan. Kan memastikan, Selin meringis. Aksara menjalankan kendaraan roda empatnya dengan perlahan, di mana fokus matanya lebih sering mengarah ke Selin daripada ke jalanan. Ia begitu bahagia mendengar pernyataan gadis itu sore lalu. Aksara tak menyangka ia bisa sebahagia ini mencintai wanita. Tuan, fokus ke jalanan. Ya, ini juga fokus. Kita mau kemana sebenarnya, Tuan? Ngediet. Ngediet tuh apa? Masa kamu nggak tahu? Kalau saya bertanya, ya artinya nggak tahu, Tuan. Saya kira memastikan. Ngediet itu pacaran. Tuan mau pacaran sama siapa? Ya kamu lah, Selin. Siapa lagi? Kita sudah pacaran, Tuan. Ya, kita pacaran, oke? Apa ini perintah? Ya, saya tidak mau ditolak lagi. Baik, Tuan. Kendaraan mulai menepi dan berhenti. Aksara bergegas turun dan membukakan pintu untuk Selin dan Denim. Diangkatnya bocah kecil itu dan dibantunya Selin untuk turun. Tuan, ini kita beneran pacaran. Iya, kenapa? Kamu gak suka? Saya deg-degan, Tuan. Ini kali pertama saya melakukan hal seperti ini. Kamu belum pernah punya pacar? Gadis itu menggeleng. Bagus, Aksara tersenyum. Tuan, kenapa tidak jalan? Tanya Selin bingung ketika ia sudah mengayunkan langkah dan Aksara masih terhenti, mematung dengan bumi. Pacaran itu tidak berjalan sendiri-sendiri, Selin. Lalu, Aksara menoleh ke lengannya yang tengah bertekuk, menunggu lengan gadis berambut panjang itu untuk menyusup. Selin meneguk salivanya yang terasa berat. Kita bergandengan, Tuan. Ya, kenapa? Kamu keberatan? Ini adalah perintah, ucap Aksara yang lagi-lagi tak mau ditolak. Baik, Tuan. Dengan ragu, lengan Selin melingkar ke lengan Aksara, sedangkan tangan kanan lelaki duda itu terus menggendong Denim. Apa Tuan tidak berat gendong Denim seperti itu, Tuan? Biarlah saya yang gantian gendong Dek Denim. Gendong kamu saja saya kuat, apalagi Denim, ucap Aksara tanpa menoleh. Sejujurnya, lelaki itu pun menahan gejolak yang ada di tetenya. Ia juga minder, ia juga insecure, tapi bagaimanapun, ia adalah seorang lelaki. Jika sama-sama diam, bagaimana mungkin mereka bisa bersatu? Tuan, ini tempat makan apa tempat rekreasi? Bagus sekali, ucap Selin yang membuat Aksara menahan senyum. Ruang makan outdoor yang didesain sedemikian rupa itu memang ditujukan kepada gadis spesial di depannya. Gadis udik yang mudah takjub dengan apa yang dilihat. Terus di sini gak ada pengunjung, Tuan. Apa restoran ini sudah tidak laku karena kalah saing? Selin, tempat ini sudah saya pesan, jadi tidak mungkin ada yang masuk ke sini kecuali kita. Saya, kamu, dan Denim. Paham? Pesan tempat, Tuan. Itu artinya semua makanan juga dipesan Tuan semuanya. Untuk apa? Aksara menggaruk kepalanya yang tak gatal. Kesan romantis yang ingin dihadirkan nyatanya tidak berlaku untuk baby sisternya. Sudahlah, jangan pikirkan itu. Cukup kita makan lalu pulang.
Makan dan pulang harus pesan tempat. Apa nggak sayang dengan uangnya? Apa ini cara orang kaya menghabiskan uang ya? Batin Selin. Aksara dan Selin duduk di kursi kayu berpelamir. Lantainya terbuat dari rumput sintetis dengan beratap langit. Bulan dan bintang menjadi penerang, juga lampu kelap-kelip turut menemani bagaimana syahdunya tempat yang mereka kunjungi. Satu persatu makanan disajikan, di mana Selin terlihat menggaruk kepalanya dengan apa yang dilihat. Daging bakar, nasi gulung dengan ikan, juga sayur mentah yang dikasih mayones. Belum apa-apa, lidahnya seperti menolak. Komen yuk.